Kita kan punya jargon atau visi itu kan. Apa itu? Jadi visi kita itu adalah berzikir kuat, berpikir tepat, bertindak cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakar rusa, salam caksila, dan salam seduluran untuk kita semua. Oke, dulur-dulur semua, berjumpa lagi dengan saya tetap di Arpan Channel. Oke, dan pada kali ini saya sedang di Yogyakarta dan kebetulan sambang di tempat latihannya Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Luar biasa, ini saya bersama orang-orang hebat, para jajaran pelatih dan juga pengurus di Pagar Nusa UIN Suka, Yogyakarta. Oke, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kang, yang di samping saya ini supaya dulur-dulur semua bisa kenal gitu ya. Mungkin bisa, siapa kan namanya Kang? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Agus Saputro. Oke. Kalau panggilannya biasanya di sini ya Agus ya gitulah. Saya asalnya Nganjuk. Apalagi ya? Asalnya Nganjuk berarti Kang? Nganjuk saya. Asalnya Nganjuk. Kuliahnya di UIN sini ya? Dulu. Sekarang udah pindah, geser. Pindah. Oh, berarti Udah sekarang lanjut sekolah berarti? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah masih bisa melanjutkan. Berarti S2 gitu ya? Ya di UGM sekarang saya. Di UGM. Wah, luar biasa, mantap. Kalau yang di sampingnya Kang? Perkenalkan, nama saya Muhammad Musin Asrori, biasa dipanggil Kang Asror. Kang Asra. Asli Tulungagung, Kang. Aslinya Tulungagung. Tulungagung. Kuliahnya di sini Kang ya? Kuliah di sini di UIN. Alhamdulillah. Oke, dulur-dulur semua ya. Di sini saya bersama Kang Asror sama juga Kang Agus. Ini di Pagar Nusa UIN Suka atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya Kang. Ini di sini kalau saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga ini gimana? Aman ya? Alhamdulillah latihan sudah dimulai. Lagi. Alhamdulillah. Meskipun pandemi, ini teman-teman di belakang, Kang-kang, Mbak-mbak ini juga sudah mulai latihan. Alhamdulillah seperti itu. Kalau sekarang meskipun pandemi, alhamdulillah kita udah lama sih, pandemi ini kan sudah lama. Tapi salah satu hal yang perlu dijaga kita itu kan salah satunya adalah imun seperti itu, yang lain adalah iman semisal. Nah, itu kita dapatkan di latihan. Makanya latihan ini sebenarnya juga bagian dari counter dari COVID itu sendiri gitu kira-kira. Dan buktinya memang seperti itu, banyak orang-orang yang mencari kita gitu bahasanya untuk ikut latihan. Sebelum pandemi aktif Kang Asror ya? Alhamdulillah aktif, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Bahkan bisa lebih, ada jam tambahan mungkin dikhususkan untuk kalau keatletan mau ikut event-event itu ada TC rutin. Oh, TC rutin. Tapi kalau di waktu pandemi ini pernah vakum nggak latihannya itu? Ya, pernah awal-awal dulu ketika kampus itu semua mahasiswa diliburkan, dipulangkan. Nah, itu sempat nggak ada orang. Dari siswanya sendiri, pelatihnya juga disuruh pulang kan, ya mau nggak mau ya tetap latihannya libur dulu, tapi tetap jaga komunikasi. Oh gitu nih. Berarti sudah pernah merasakan dampaknya pandemi seperti ini, latihan jadi vakum gitu ya. Oh, okay. Tapi ada ini, kita itu ada sesuatu yang mungkin bisa dibagikan, share gitu. Oh, okay. Gimana Kang? Bahwa Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga ini kan letaknya di Yogyakarta gitu kan. Kita seringkali dalam tengah-tengah diskusi kita menyebutnya sebagai kita itu bukan hanya istilahnya padepokan Pagar Nusa saja, tapi kita bisa katakan kita adalah salah satu laboratorium Pagar Nusa gitu kira-kira. Di sini. Jadi Pagar Nusa di sini kan selain kita menjaga kultur atau nilai-nilai dari ya leluhur-leluhur kita gitu kan. Bahkan kalau diceritakan sampai dari Wali Songo dan lain-lain. Nah, di sini tuh kita sebagai orang-orang milenial gitu bahasanya, kita terus mendorong untuk bagaimana Pagar Nusa ini terus relevan. Salah satunya yaitu tadi, kalau bahasanya kita itu di wilayah akademisi, wilayah intelektual, makanya kita di sini selain berpencak silat itu, kita juga bahasanya sedang meneliti, di sini tempat laboratorium bagi Pagar Nusa. Makanya kemarin ketika pandemi gitu, kita langsung istilahnya mencoba banyak hal. Kita langsung trial and error gitu bahasanya. Ada beberapa hal sih, salah satunya yang kita coba adalah bisa nggak Pagar Nusa itu kita online kan gitu kira-kira. Wih, latihan online berbasis online. Itu sudah pernah kita lakukan dan mungkin hari ini teman-teman kangkang yang siswa
yang belum bisa datang ke Jogja, itu saya kira juga masih ada istilahnya mentoring yang sifatnya online. Yang misalnya luar pulau yang belum bisa ke sini gitu kan. Nah, itu masih ada seperti itu. Artinya kita nggak mau kalah dengan yang namanya segala bentuk apa istilahnya keadaan itu, kita harus bisa bangkit. Wah, Makanya itu laboratorium itu menurut saya penting. luar biasa. Bagaimana Pagar Nusa ini ya tidak hanya tentang fisik saja. Kita kan punya jargon atau visi itu kan. Apa itu? Jadi visi kita itu adalah berzikir kuat, berpikir tepat, bertindak cepat. Wih, mantap, luar biasa. Saya kira kan itu menjadi hal yang penting ya, untuk menjadi dasar pikiran kita kan. Kalau mulai dari Wirogo, Wiromo, Wiroso itu kan kita harus terus naik kelas itu kan. Nah, dalam Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga itu kita berusaha untuk ke sana. Itulah kira-kira ya. Mantap, luar biasa, sangat-sangat lengkap dulur-dulur ya yang disampaikan oleh Kang Agus ini, luar biasa. Berarti itu ada salah satu usaha ataupun langkah yang diambil dari Pagar Nusa UIN Suka menghadapi latihan di era pandemi itu Kang ya. Salah satunya dibuatkan sistem online gitu ya. Wih, luar biasa. Ya, untuk Kang Asrori, pencak silat tradisionalnya ada nggak di sini? Ada. Kalau di sini dipakai apa? Maksudnya kalau yang di Pagar Nusa kan namanya wadah kan ya. Ada yang seperti Gasmi, ada Cepedi, ada Pagar Nusa NH Perkasa, Batara Perkasa dan lain sebagainya. Kalau di sini ada nggak? Kalau gitu gini kan. Kita kan sistemnya membuka lebar, maksudnya dalam artian kita dari kalangan manapun bisa masuk. Tapi kita punya patokan yaitu senam nasional itu tadi. Nah, kalau untuk dulur-dulur seperti panjenengan rantau dari Jawa Timur yang mempunyai basic sendiri, mungkin ketika sambang silaturahmi, inilah Pagar Nusa, ini jurus Pagar Nusa dari Gasmi semisal ini dan dari situ kita menampung. Tapi yang paling pokok untuk di UKT kan yaitu ya satu TK, SD, SMP yaitu dan seterusnya itu ya. Oke, berarti di sini itu Kang ya menggunakan kalau bisa dikatakan istilahnya Pagar Nusa nasional gitu ya, yang dipakai kan karena pakemnya menggunakan senaman nasional SD sampai perguruan tinggi itu Kang ya. Oke, bisa ditambahi sama. Mungkin ada yang ditambahkan Kang Agus ini. Gini, itu sebenarnya bukan serta-merta lahir seperti itu ya. Jadi dulu ketika saya mulai belajar Pagar Nusa di sini gitu kan, sampai saya jadi ketua Pagar Nusa dulu, saya masih ingat betul bagaimana yang namanya Kang Asy'ari, salah satu pendiri Pagar Nusa UIN Sunan Kalijaga gitu kan, dimana Pagar Nusa UIN ini kan dulu itu pendiri-pendirinya atau perintis-perintisnya itu adalah beberapa warga yang dari tambak beras. Makanya dulu saya diajari betul bahwa Kang, kita Pagar Nusa itu kan organisasi ya. Oh iya, tapi kan ada banyak sekali di dalamnya aliran-aliran itu kan. Pagar Nusa UIN ini alirannya apa itu? Atau bahasanya kan kalau saya sebagai ketua Pagar Nusa kan pengen tahu nih, kita itu sebenarnya punya jenis kelamin apa gitu kan. Gitu. Nah, ternyata Kang Asy'ari jawabannya di luar ekspektasi saya. Apa itu? Beliau bilang bahwa aliran kita adalah aliran Pagar Nusa itu sendiri gitu kan. Kemudian itu saya hayati, saya melakoni selama jadi ketua Pagar Nusa selama kurang lebih 3 tahun itu, saya baru paham kenapa kok aliran saya itu Pagar Nusa. Karena ini salah satu cara pandang saya ya. Selain nanti ada dari basis nilai dan basis realitanya gitu. Nah, basis realita yang saya tangkap itu gini. Dari segi geografi, Yogyakarta ini kan di tengah gitu loh. Di tengah, benar. Apalagi di sini itu UIN Sunan Kalijaga ini salah satu Jogja itu kan kota pendidikan. Yang dimana itu mungkin ini tidak didapat di daerah lain. Apa itu? Seluruh elemen, seluruh kebudayaan, seluruh bangsa, seluruh suku yang ada di Indonesia itu hampir semuanya ada di sini. Nah, kekayaan itu menjadikan Pagar Nusa ini harus terbuka, bahasanya seperti itu. Nah, makanya aliran Pagar Nusa ini memang benar katanya Kang Asror tadi. Apa?
kita itu punya pakem tersendiri. Jadi mungkin ini juga perlu di-share ya. Kita kan punya silabus itu. Kalau di kuliah kurikulum gitu. nah, kurikulum kita sudah ada dan itu ada istilahnya itu mata kuliah wajib itu kan kalau di kuliah, ada yang mata kuliah pilihan, kita juga ada itu. Jadi ketika siswa masuk pertama kali, dia harus bisa yang namanya senam nasional itu tadi ya. Jurus-jurus nasional itu dari TK. Itu wajib. Bahkan itu adalah syarat kenaikan level dari satu tingkat sabuk ke yang lain itu kan. Benar. Namun catatannya seperti ini. Dalam perkembangannya dulur-dulur Pagar Nusa yang datang ke UIN Sunan Kalijaga, kita membuka pintu selebar-lebarnya. Jadinya apa? Jadinya setiap kali kita itu memiliki keluarga baru, itu auto juga kita punya ilmu baru. Wah, benar. Nah, jadinya apa? Kita itu kalau semisal di sini ada yang benar istilahnya nyedulurke ngeten nggih. Iya. Nah, itu kan kita sangat sharing keilmuan, kita sharing, apapun kita sharing. Jadinya selain yang ada yang namanya apa istilahnya itu senam paket atau senam nasional yang wajib itu, kita masih ada ini corak yang lain. Tapi itu ada polanya juga nantilah lebih panjang lagi. Jadi nggak hanya terkait jurus gitu kan. Nah, makanya Pagar Nusa ini harus bisa berkembang sebagai laboratorium. Nah, seperti tadi ya dulur-dulur penjelasan dari Kang Agus, dan ini sangat menarik ketika Kang Agus tadi menyinggung terkait sosok pendiri dari Pagar Nusa UIN Suka ini ya, yang kebetulan berasal dari mana Kang? Tambak Beras Kang ya? Tambak Beras. Berarti sanad keilmuannya itu dari Pagar Nusa Tambak Beras ya? Tambak Beras. Alhamdulillah Tambak Beras. Itu di Pagar Nusa UIN Suka ini tahun berapa Kang sudah ada ya? Berdirinya itu? Berdirinya itu kita itu tahun 2013. 2013. Bulannya itu bulan Songo tentu saja ya. Bulan apa Songo? September. Jadi hari ini itu sebenarnya adalah hari harlanya kita. Tepatnya tanggal 12 kemarin. Makanya lebih enak ya. Bulan lahir kita apa ya? Kita kan bintang Songo. Ya bulan 9 gitu kira-kira. Mantap, biasa. Siapa tadi yang membawa Pagar Nusa? Jadi Kang Asyari itu dulu jadi pembina. Ketua pertamanya itu namanya Kang Syafruddin atau kita seringnya menyebutnya itu Kang Udin. Beliau ini pemikirannya juga sangat luas sekali. Ketua pertama itu Kang Udin itu 2013. Yang kedua dulu ini adalah Kang Didin, itu tahun 2014. Itu pergantiannya kalau nggak salah itu bulan Oktober 2014. Nah, di zamannya Kang Didin inilah saya latihan. Kemudian 2016 Desember itu barulah saya itu dipilih jadi ketua Pagar Nusa UIN. Nah, semenjak itulah ada banyak sekali hal yang harus saya pelajari dari sana dan kemudian saya praktikkan di dalam keseharian Pagar Nusa itu sendiri. Mungkin kalau semisal diceritakan itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali yang menyenangkan. Mungkin ini yang menurut saya perlu di-share gitu ke kang-kang yang lain adalah kalau ciri khasnya Kang Udin sebagai pendiri ini tentu saja bagaimana menanamkan pondasi yang kokoh. Makanya itu latihannya gimana? Tapi di mana-mana kayak gitu kan. Keras ya? Luar biasa keras. Luar biasa. Kalau saya dulu aja udah kayak gitu. Tapi yang menjadi catatan gini, zamannya Kang Didin itu beliau itu cuma fokus pada dua hal. Satu urusan brok itu apa ya? Bahasanya. Bebasan. Iya. Tarung bebas itulah. Tarung jalan atau brok itu tadi. Yang kedua adalah mulai menyentuh yang namanya atlet. Jadi kalau kita itu fight misal sabung lah banyak kita kan, itu selalu ada dua ciri, satu tentang brok, dua tentang atlet itu kan. Nah, atlet ini di zaman saya juga sudah mungkin beberapa kali kita menjuarai gitu kan, kita udah mulai ke gelanggang ijo gitu kan biasanya. Habis itu kalau yang seni ini yang dulu itu juga kita sangat gencar, makanya salah satu pakem atau hal yang kita tuju itu kan bagaimana kita menggali potensi dari masing-masing warga. Jadi kan kalau Pagar Nusa ini selama dia belum tes terakhir gitu kan, nah itu kan masih siswa gitu kan bahasanya kita. Nah kalau masih siswa atau masih santri itu tadi itu akan berbeda pembahasannya ketika dia ini sudah
warga. Lah laboratorium kita tuh salah satunya membahas itu. Lah terus kalau warga ini mau kemana arahnya? Nah disinilah baru ada banyak sekali diskusi terkait itu. Salah satunya dia ini ternyata senang di seni. Oke, kita latihan seni, kita undang guru seni yang terbaik di Jogja katakan, karena kita kan keliling terus ini di Jogja. Karena salah satunya kota seni juga kan. Betul, di zaman-zaman saya itu sering sekali, sangat sering sekali itu diundang acara-acara yang sifatnya membutuhkan seni-seni kepencasilatan. Itu kalau disebutkan saya kira sangat banyak sekali ya. Mulai Pencak Maliboro Festival, setiap hari santri nasional juga kita nggak pernah absen gitu. Itulah tentang seni-seni. Ya itu dululah terkait beberapa hal dari Baganusa. Setelah itu ya kepengurusan sekarang. Setelah itu diganti Kang Faisal itu ke 2019 sampai sekarang.